Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Nurlina selaku dosen pengampu mata kuliah protokoler dan public speaking serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Literasi untuk Eksistensi. Seperti yang kita ketahui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi berarti kemampuan membaca, menulis, dan mengolah informasi. Sedangkan menurut National Institute for Literacy, literasi berarti kemampuan menyelesaikan masalah dengan keahlian yang diperlukan dalam tingkat keahlian tertentu, yaitu dalam bidang pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengolah informasi dan menyelesaikan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang didapatkan dari hasil menulis dan membaca. Sedangkan eksistensi sendiri menurut Abidin Zainal adalah proses dinamis di mana untuk menyatakan keberadaan suatu hal ada atau berada. Mengapa literasi berhubungan dengan eksistensi? Karena literasi itu sangat penting, terutama membaca dan menulis. Membaca memiliki banyak manfaat bagi kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan banyak kosakata baru. Yang kedua, membuat kita lebih kritis. Yang ketiga, mempertajam kinerja otak untuk mendapatkan pengetahuan secara kognitif. Dengan kita sering membaca, maka kita akan mendapatkan informasi baru dan pengetahuan dari hal-hal yang telah kita baca. Hal ini dapat membuat kita dipandang sebagai pribadi yang berpengetahuan dan mumpuni di mata banyak orang. Sedangkan menulis bisa juga diartikan sebagai hasil dari proses kita membaca, yaitu di mana kita menuangkan hal-hal yang telah kita pelajari atau memori yang ada di otak kita tuangkan dalam tulisan, sehingga tulisan ini juga bisa disebut sebagai hasil karya dari sebuah literasi. Contohnya Najwa Shihab. Pasti semua orang sudah pada tahu kan sama Najwa Shihab, perempuan yang memulai karirnya dari seorang presenter sehingga sekarang ia memiliki acara TV sendiri. Pada tahun 2016, Perpustakaan Nasional mempercayakan Najwa Shihab untuk menjadi duta baca, dan hingga saat ini Najwa Shihab masih disandang sebagai duta baca Indonesia. Najwa sendiri sudah menerbitkan satu buku, yaitu berjudul Mata Najwa. Dalam menjabat sebagai duta bahasa, Najwa sering melakukan kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ia juga membangun beberapa pojok bacaan. Kutipan Najwa yang sangat berkesan bagi saya adalah, membaca ialah merangkum makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta, itulah mengapa buku disebut jendela dunia, untuk merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini berarti dengan kita membaca buku, kita akan mengenal banyak hal yang tidak kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Jika dianalogikan sebagai produk, maka seseorang akan memilih produk yang memiliki keunggulan dibanding produk yang lainnya. Begitu juga manusia. Orang-orang akan memilih seseorang yang terlihat mumpuni atau yang berpengetahuan lebih dibandingkan orang lainnya. Pramudia Anantanur juga pernah berkata, apabila kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Apabila kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Hal ini mendukung bahwa literasi sangat berguna untuk eksistensi. Lalu menurut Profesor Dr. Tarwojo, produk dari literasi adalah sebuah tulisan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan Pasal 1 Ayat 4 juga menjelaskan literasi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Data statistik yang dikemukakan dari hasil penelitian program for International Student Assessment Indonesia berada dalam tingkat 62 dari 70 negara. Penelitian dilakukan 2015 ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat terbelakang dalam hal literasi. Lalu UNESCO juga menambahkan bahwa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia yaitu senilai 0,001%. Artinya, jika di antara 1.000 orang hanya satu yang membaca buku. Hasil survei World Reading Habits 2018 menyatakan bahwa orang Indonesia dapat membaca selama 6 jam per minggu. Lalu Indonesia menempati kedudukan 16 dari semua negara yang ia lakukan survei, yang menjadi objek survei.
Apalagi pada era digital saat ini, sudah banyak aplikasi atau website yang mempermudah kita untuk mengakses buku bacaan. Jadi kita tidak perlu repot untuk membawa buku karena berat atau tidak memiliki tempat penyimpanan. Kita bisa menyimpannya di dalam gawai kita. Seperti contohnya e-book atau banyak lagi aplikasi atau laman-laman internet yang menyediakan buku bacaan secara digital. Kesimpulannya, literasi sangat berhubungan dengan eksistensi. Untuk memiliki eksistensi yang lebih di mata masyarakat, kita harus sering berliterasi. Karena dengan literasi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berpendidikan, yang lebih memiliki ilmu dibandingkan orang lain. Untuk itu, marilah kita berliterasi, berlomba untuk menjadi lebih baik, menghasilkan hasil karya, dan memajukan budaya literasi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.